Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Kami hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah. Kami hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Randu Gunting 2. Itu apanya? Segenap pimpinan juga ini, pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan hadir nampaknya. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini nampaknya kota masuk ke kabupaten apa gimana Pak? Atau ini daerah kabupaten? Kota apa kabupaten ini Pak? Kabupaten. Kabupaten ya? Makanya saya kaget kok di sini. Hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di majelis yang insya Allah dirahmati Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin, yang Allah utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di bulan yang insyaallah dirahmati Allah ini. Alhamdulillah. Ya. Ini bulan yang memang dipilih oleh Allah, Pak. Makanya penamaannya pun juga khusus. Ya. Ini sebutnya bulan apa ya, Pak ya? Nah, jangan salah lagi nih. Ya. Tapi tidak tahu di Randu Gunting dulu sudah saya sampaikan belum Pak? Nah, belum ya. Belum. Tapi di masjid Baitul apa itu Pak? Baitul Rahman, Baitul Rahim juga nampaknya sudah itu. Ya. Tapi kalau sini mungkin sebagian besar belum, saya akan coba kaji. Ya, kita akan bahas ini. Ya, ini bulan disebut dengan bulan apa tadi Pak? Al-Muharram. Ini bukan bulan Muharram, bukan bulan Muharram. Ya. Tapi yang betul ada alif di depannya menjadi Al-Muharram. Kenapa Pak Ustadz beda Pak? Ya, karena nanti ada kalimat Muharram, ada kalimat Al-Muharram, ada kalimat Mahram, Muhrim, Haram. Ini semuanya punya makna yang berbeda-beda. Ya, karena dalam bahasa Arab itu ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatul makna. Ketika ada tambahan satu huruf dalam satu kata, itu mesti ada penambahan makna dalamnya. Pesannya apa? Pesannya hati-hati dalam berbahasa Arab. Ya, kalau panjenengan tidak mampu, udah pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Miris kadang-kadang. Saya masih sering mendengar di masjid atau musala itu orang sholawatan, depannya hafal, ujungnya asmuni. Paham ya Pak ya? Asal muni. Ini hati-hati Pak, wallahi. Ya. Kenapa? Karena maknanya kan berbeda Pak. Sering dengar itu apa syiar Abu Nawas kan? Ilahi lastu lil fi
Firdausi ahla. Itu kan awalnya hafal, tapi ntar ujungnya udah Asmuni. Ya, ini kan sih sebetulnya doanya Abu Nawas, Pak. Jadi orang Arab itu pinter membuat syair. Jadi ketika dia berdoa itu pakai begini, ya. Nggak langsung tiba-tiba kayak panjenengan minta rezeki gitu, enggak, Pak. Mereka itu pintar dalam berbahasa. Ya, makanya Al-Qur'an diturunkan di Arab karena apa? Sastra Arab itu luas. Ya. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW itu dari struktur apapun keilmuan dalam bahasa Arab itu tertinggi Quran, Pak. Tertinggi. Ya. Dan tidak ada yang bisa menyerupai Quran. Ditantang kan, coba berikan satu ayat aja, dibikin satu ayat deh. Yang ditantang sama Allah itu. Nggak ada yang bisa. Ya. Karena apa? Sastranya Al-Quran itu tertinggi. Luar biasa. Ya. Nah, orang Arab dulu pinter sastra. Ya. Maka doa itu gak langsung minta enggak. Ya. Kan ilahi lastu ya Allah, ya. Saya ini bukan ahli surga. Tapi kalau masukin neraka, saya juga nggak kuat. Gelarnya apa? Jalurnya apa? Ujungnya kenapa? Dia minta diampuni dosanya. Ketika diampuni dosa mesti masuk surga. Betul nggak, Pak? Iya. Bahasanya luar biasa. Ya. Makanya dulu pernah saya sampaikan, ya, di beberapa pertemuan itu di kajian lain saya sampaikan, kalau doa minta rezeki, panjenengan selama ini standar aja. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki, gitu kan? Standar aja panjenengan. Ya. Langsung kan? Ya, kalau kiai saya dulu ngomong begini, ya, doalah yang baik. Apa itu? Satu, ya, ya Allah, jadikanlah hamba ini ahli sedekah. Ya Allah, jadikanlah hamba ini ahli infak. Jadikanlah ahli zakat, jadikanlah ahli wakaf. Itu, ya. Nah, ketika minta 4 itu artinya panjenengan minta apa? Kaya kan? Karena ketika panjenengan ahli sedekah, infak, zakat, wakaf, Anda kan sudah berlebihan. Betul? Ya. Jadi kalau minta rezeki itu jangan standar-standar aja. Selama ini panjenengan, ya Allah berikanlah rezeki itu standar aja. Ya. Cobalah pakai yang cantik dikit. Coba lihat Nabi Ayub itu. Saya pernah sampaikan kisah Nabi Ayub kan? Bagaimana doa beliau itu? Apa langsung ya Allah sembuhkan? Enggak. Ya. Kalimatnya anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, hamba ini kena penyakit ini, fisik ya Allah. Penyakit ini sudah mengganggu ibadah hamba ya Allah. Kalau hamba tidak bisa beribadah, bagaimana engkau akan sayang kepada hamba ya Allah? Padahal engkau yang paling sayang dengan hamba. Ya. Dia sebetulnya minta apa, Pak? Sembuh. Tapi ada nggak kalimat sembuh di situ? Ada. Itu sudah dicontohkan sama Nabi Ayub. Kenapa antum tidak nggak ngikutin, Pak? Ya. Harusnya bagaimana, Pak Ustadz? Cobalah pakai bahasa yang begitu. Ya. Minta mobil ya Allah, hamba tiap hari ke masjid jalan kaki ya Allah. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kayaknya enak kalau naik mobil ya Allah. Ya. Ada nggak kalimat minta mobil di situ? Nggak ada kan? Ya. Padahal masih samping rumahnya. Tapi boleh nggak minta, Pak? Boleh aja, ya kan? Cuma kadang-kadang antum kalau udah dikabulkan lupa. Ketika sudah dikasih mobil, pinginnya kemana? Nah, kan? Ketika udah begitu manusiawi, Pak Ustadz. Padahal tadi mintanya kemana? Ke masjid kan? Dikasih mobil malah kamu mau. Ya, ya itu. Ya. Itu doa saya, Pak. Ya, saya doa ketika isi pengajian sampai malam 11:30, saya bilang ya Allah. Ya, hamba berjihad di jalan-Mu ya Allah. Kalau memang Kau ridho ya Allah, mudahkanlah hamba di jalan-Mu ya Allah. Ya, selamatkan hamba. Ya, dari apa? Angin, dari ini segala macam. Intinya saya minta apa, Pak? Subhanallah, Allah titipkan, Pak. Ya, min haitsu la yahtasib. Subhanallah. Sekarang malam-malam kayak gini, di mana? Ayo, Bismillah. Jadi pulang 11:30, nggak takut lagi. Yang saya takut bukan apa setan, Pak. Yang saya khawatirkan itu adalah setan bentuknya manusia. Ya, kan begal ya, Pak ya. Repot itu. Ya. Bismillah. Kita
Ya bukannya berarti kita takut dengan manusianya ya. Tapi kita ini juga harus menjaga diri kita. Khawatirnya apa? Kita tidak bisa menyampaikan firman Allah setelah itu. Ya, kita minta perlindungan Allah. Alhamdulillah Allah melindungi dengan apa? Allah berikan kemudahan nih kendaraan, ya kan? Alhamdulillah. Jadi kalau doa itu jangan standar, Pak. Jangan standar. Pakai doa yang cantik dikit lah. Ya. Nah, kembali ke topik kita. Ini bulan-bulannya Al-Muharram. Ya, jadi menunjukkan bulan, tanggal sudah ada, bulan sudah ada. Ya, dulu zaman Rasulullah belum ada tahun. Padahal kita ini sekarang kemarin di tanggal 1 bulan Al-Muharram memperingati apa, Pak? Tahun baru apa namanya? Hijriyah. Sejak kapan Hijriyah itu? Ya kan? Nah, selama ini kita coba tahunya apa? Keliling aja syiar, ya kan? Boleh nggak Ustaz? Boleh saja syiar, tapi kita kudu tahu pesannya apa di situ. Karena ternyata zaman Rasulullah belum ada Hijriyah, Pak. Belum ada. Itu di zamannya Umar bin Khattab. Ya, ada apa di zaman Umar bin Khattab? Itu udah biasa orang Islam, khilafah, kehilafan Islamnya sudah biasa berkirim surat dengan kerajaan sekitar. Ada kerajaan Persia, ada kerajaan Yunani, itu tentaranya luar biasa, Pak. Ya, baru kemarin saya lihat itu. Jadi Persia itu apa namanya, kekuasaannya itu lebih luas dibanding Yunani, Romawi, Yunani, ya, itu lebih luas, Pak. Dahsyat itu. Jadi ternyata kekuasaan itu sekian luas. Islam, ya, apalagi Indonesia kecil, Pak, ya, dibanding kekuasaannya mereka itu. Tapi ketika Islam munculnya itu di mana? Di peradaban yang sungguh terpuruk ketika itu. Peradaban apa? Jahiliyah, ya kan? Padahal kalau Allah mau gampang nggak, Pak? Taruhin aja tuh di Yunani yang udah tinggi, ya kan? Peradabannya Persia, peradabannya Romawi, gampang nggak? Enak kan? Tapi Allah tidak milih itu. Justru Allah turunkan Islam, turunkan Al-Quran. Bahkan Allah tunjuk seorang nabi itu di kalangan Quraisy, di mana ketika itu keadaannya masih jahiliyah, Pak. Ya, kenapa? Allah ingin menunjukkan keistimewaannya Islam, Pak. Ketika Islam berkembang, berubah peradabannya, ya, yang tadi jahiliyah menjadi peradaban yang luar biasa, peradaban Islam di alam. Bahkan peradaban ini bisa muncul di mana-mana. Bahkan Persia pun, ya, muncul Islam di Persia, Pak. Muncul Islam di mana-mana, luar biasa. Ya, Eropa pun sudah muncul, Pak. Subhanallah. Itulah Islam, luar biasa. Nah, dulu kehilafan Islamiyah itu udah biasa berkirim surat. Ada apa di situ, Pak Ustadz? Ketika itu ada surat yang menerima Amr bin As, seorang gubernur. Dia menerima surat menghadap ke khalifah. Ya khalifah, ini ada surat dari kerajaan sekitar. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Kita mau balas. Ada tanggal, ada bulan, gak ada tahun. Kan Islam udah ada tanggal, ada bulan, Pak. Ya, dalilnya Quran surat 9 ayat 36. Ya, itu sudah jelas itu. Quran surat ke-9 ayat 36. Biar tahu tanggal dan bulan sudah ada. Itu ditetapkan oleh Allah. Ya. Quran surat 9 surat apa ya, Pak ya? Nah, tahu, Pak. Ayatnya 36. Pesan saya, pengajian saya bawa apa, Pak? Ya. Catatan juga, Quran juga. Ya, dibuka, Pak. Ya. Betul. Ya, pesan saya, paksa diri antum masuk surga, Pak. Ya, paksa diri antum. Kenapa? Di luar sana banyak orang masuk neraka sukarela. Ya. Maka paksa diri antum masuk surga. Quran surah 9 ayat 36. Dapat ya, Pak ya? Nah, ini mungkin sebagian yang hadir di sini udah pernah dengar pembahasan ini di di masjidnya atau di ini ya. Cuma saya lihat penting juga ini disampaikan, sehingga mohon maaf yang sudah pernah mendengar, ya. Ini Ustaz kau mengulangi, saya bukan mengulangi, tapi saya mensyiarkan, ya, karena banyak juga yang belum paham. Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Betul, Pak? Ya. Saya potong ayatnya itu, masih ada lanjutannya. Ya. Ini ayat menegaskan sesungguhnya inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bulan, ya, inna iddatasy syuhur indallah yang Allah tetapkan itu totalnya 12 bulan. Dan ini sudah Allah catat
Fi kitabillah, di kitab-kitab Allah, Pak. Tidak hanya di Quran, Injil, Zabur, Taurat, udah ada. Ya, namanya 1 tahun itu jumlahnya berapa bulan? 12. Mau gaji antum 13, 14, tetap bulannya 12. Ya kan? Barangkali yang manajer gaji 14 kan. Tetap bulannya 12. Ya, jelas di situ. Ada bulan, mesti ada tanggal. Nggak mungkin ada bulan nggak ada tanggal. Ya, artinya tanggal sudah ada, bulan sudah ada. Yang belum ada apa? Tahun. Ya, itu. Makanya di zaman Umar ketika itu, ya, dibahas ini, Pak. Kan kita tahu dulu tahunnya gimana? Dulu tahunnya dinisbahkan kepada kejadian yang besar yang terjadi pada saat itu. Ingat ya, Rasulullah lahir di tanggal berapa? 12. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Ya kan? Ada nggak gajah 1, gajah 2, gajah 3, ada nggak? Ya. Kan kita jelas, bahkan di situ ada pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala di peristiwa itu, Pak. Ya. Dulu disebut tahun gajah, kenapa ya, Pak ya? Pasukan Abraha, pasukan apa itu, Pak? Apa? Pasukan bergajah. Ingat itu. Ya, bukan pasukan gajah, yang betul. Pasukan bergajah, jangan kurangi. Allah detail dalam Al-Quran, Pak. Itu kan sudah ada di Quran surat Al-Fil, kan? Ini saya akan bahas tentang ini, apa namanya, pesan Allah dalam surat ini. Kita hafal suratnya, tapi jarang memahaminya. Coba, alam taro kaifa fa'ala, alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim. 3 aja kita ambil ayatnya. Ya. Detail Allah menyebutkan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini menyebutnya ashabul fil. Itu artinya apa? Bukan pasukan gajah, tapi apa? Pasukan bergajah. Apa bedanya, Ustaz? Beda. Kalau pasukan gajah, gajah netok lah kawonge. Ya, tapi ketika disebutkan pasukan bergajah, ada yang nyupir. Kenapa kalau Allah detail ashabul fil? Ini menunjukkan kelemahan manusia. Yang memerintahkan pasukan itu siapa, Pak? Abraha. Manusia bukan? Manusia. Allah pesan di sini, manusia, setinggi apapun kedudukan Anda, setinggi apapun jabatan Anda, sekaya apapun Anda tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Anda lemah di hadapan Allah. Buktinya apa? Cuma nyuruh gajah aja nggak bisa. Butuh ada yang nyupir, betul? Ini kan pesan keras dari Allah itu. Ya, ente nyuruh gajah aja nggak bisa, butuh ada yang nyupir. Coba kalau apa namanya orang yang berkuasa yang benar-benar hebat, harusnya nyuruh gajah, gajahnya aja tanpa yang nyupir, ya kan? Ya. Jadi pesan Allah detail, jangan dikurangi. Nyebutnya ashabul fil, pasukan bergajah. Ada ini. Karena kalau dari dulu Pak, saya ingat tuh masih kecil. Dulu guru ngaji ya, kita panggil ustaz. Ya, kita ngomongnya pasukan gajah. Itu otak saya dulu masih kecil udah berpikirnya apa? Hebat banget ya, gajah disuruh. Ya, itu gitu otak saya itu dulu. Ya, saya baru mendalami ketika baca tafsir. Oh, ternyata bukan pasukan gajah, pasukan bergajah. Ada yang juga. Dan Allah lamakan di ayat ketiganya itu, wa arsala alaihim. Ada nggak kalimatnya ashabut tuyur? Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Toiron ababir, yang Allah perintahkan, yang Allah suruh itu benar-benar burung. Nggak ada yang nyupir, Pak. Ini menandakan kekuasaan Allah. Paham ya? Jadi ayat ini tuh mengandung pesan luar biasa. Siapapun Anda, ente, Pak RT, RW, lurah atau kepala desa atau camat sekalian. Ya, kita kan juga camat ya, Pak ya. Kita semuanya jangan mati, walaupun kita nggak tahu kapan wafatnya ya. Jangan sombong ente. Ya, mau jadi pimpinan ranting, pimpinan ya, pimpinan daerah. Ingat, jabatan ada masanya. Kemarin saya baru ngisi di TNI AL itu. Ya, mungkin sebagian yang melihat status saya itu, saya ngisi di TNI AL, Pak. Itu saya ngomong orang tertinggi di TNI AL, Pak. Ya, saya bilang, Pak Komandan, berapa lama sih jabatan Anda ini? Kan terbatas. Maka gunakan yang Allah titipkan kepada Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, alhamdulillah Pak, beliau hebat. Ya, beliau orang yang cukup
apa namanya religius. Alhamdulillah. Kemarin bagi-bagi sembako. Subhanallah, dia bilang saya lebih suka pengajian Pak Ustaz. Kan anak ada pemimpin tuh yang lebih suka dangdutan ya Pak ya. Dangdutan top, tapi giliran ngaji no. Ya kan? Ada begitu kan? Ya. Makanya nih, alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini pesan, jangan sombong ente. Ya, ente sekaya apapun coba deh bangun rumah saat ini, besok wafat rumah dibawa nggak? Kagak. Ente beli mobil sebagus apapun, paling canggih. Besok wafat mobil nganter nggak? Boro-boro nganter. Ganti mobilnya putih ada tulisannya mobil jenazah. Iya kan? Artinya enggak, jangan sombong. Pesan keras dari Allah itu. Cuma kan kita selama ini cuma hafal. Alam taro kaifa. Oh, hafal itu selain kul-kul kan itu ya Pak ya. Ya kan? Paling pilihannya kul-kul. Nanti kalau udah enggak ini, oh bosan nah. Nanti apa? Al-Kausar, ya kan? Bosan dikit nanti naik lagi. Ya itu tuh Al-Fil. Ya kenapa? Kalau Al-Kafirun orang nyandak-nyandak. Rampung-rampung. Bisa disuin tempat nih Mbak Me. Jebule apa namanya? Al-Kafirun orang rampung-rampung. Surah muslimin rahimakumullah ya. Ini pesan ya. Makanya kejadian itu luar biasa. Allah bakukan. Ada yang bertanya itu, Pak Ustadz kenapa disebutnya kok tahun gajah? Kenapa nggak tahun ababil? Kan yang menang ababil Pak Ustadz. Ya, pernah kepikir gitu nggak Pak? Ini ada jamaah tuh yang kritis banget tuh. Pak Ustadz kok disebut tahun gajah, kenapa nggak ababil? Ya. Maka kalau ada berarti saya bilang, ini surat turunnya di kapan? Turunnya kan di zaman Rasulullah menjadi Rasul kan? Sementara kejadiannya kapan? Rasulullah lahir kan? Iya. Kan jauh. Kenapa kalau Allah turunkan surat ini? Ini surat untuk menjawab. Mungkin, wallahu a'lam, saya belum menemukan itu dalil yang pas. Cuma logika saya sebagai manusia mengatakan, dulu mungkin ketika kejadian itu banyak orang-orang ahli sihir, ahli dukun ya kan, yang ngaku-ngaku, lihat tuh pasukan gajah udah saya habiskan. Ya, gitu kan? Karena kan gak ada yang tahu kok peristiwanya seperti apa. Karena pasukan gajah wafat semua ya, pasukan ini semuanya bergajah itu wafat semuanya kan? Allah habiskan itu. Ya, maka Allah turunkan surat Al-Fil ini untuk menunjukkan dulu itu pernah terjadi ini atas kuasa Allah, bukan kuasanya manusia. Itu loh Pak. Itu logika saya mengatakan karena kan jauh. Ya, ada orang yang ngaku dulu karena bilangnya itu pasukan yang lebih besar itu pasukan bergajah, ya, maka disebutnya tahun gajah. Ya, nggak ada yang tahu itu Allah kirimkan burung ababil, nggak ada yang tahu. Ya. Sama itu ada di antum kalau baca kitab astagfirullahaladzim saya lupa. Itu di hadis yang keempat kalau nggak salah. Rasulullah pernah cerita kepada Aisyah. Ada sekelompok pasukan ini sudah Rasulullah menikah dengan Aisyah berarti kan sudah Fathul Makkah sudah semuanya ya Pak. Maka cerita saat ini ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah saat ini kata Rasulullah. Tapi Allah tenggelamkan mereka ke dalam pasir. Ya. Ini kalau Rasulullah nggak cerita, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Karena pasukan itu semuanya masuk ke dalam pasir, Allah tenggelamkan semuanya. Sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan saudagarnya yang dia tidak tahu apa-apa? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bersalah di pasukan itu? Maka kata Rasulullah, semua Allah tenggelamkan, tapi nanti di hari kiamat akan Allah bangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya, itu kan babnya bab niat itu. Ya. Itu subhanallah. Nasoihul Ibad kalau nggak salah kitabnya itu. Ya, saya nggak lupa. Nah itu artinya apa? Ada kisah-kisah yang diceritakan di kemudian hari. Dan kalau nggak diceritakan orang nggak tahu. Ya. Maka Quran surat Al-Fil ini menunjukkan kekuasaan Allah. Dulu itu pernah terjadi itu atas kehendak Allah, bukan kehendaknya dukun, bukan kehendaknya orang sihir. Ya, ini logika saya. Walaupun saya wallahi saya belum menemukan dalil yang tepat. Cuma ada aja orang nanya kenapa nggak disebut tahunnya tahun ababil. Ada aja. Sama ada yang nanya, Pak Ustadz di hari kiamat nanti itu ada malaikat yang niup trompet ya. Namanya siapa Pak? Israfil. Terus ada malaikat pencabut nyawa namanya Israfil. Pertanyaannya siapa yang wafat terakhir? Israel apa Israfil Pak? Ya kan?
Ya, dia bilang kalau yang wafat itu Israfil terakhir, ya, yang nyambut Israfil siapa? Ya kan? Tapi kalau yang wafat itu Israel duluan, kebalik ya. Kalau yang wafat Israfil, siapa yang niup trompet? Ya. Kalau yang wafat Israel, siapa yang nyambut nyawa? Maka saya bilang, saya belum menemukan dalilnya. Ya. Cuma pertanyaannya, ngapain antum mikirkan siapa yang wafat terakhir? Harus yang ditanyakan, sudah siapkah antum menghadap Allah? Kan gitu. Kalau malaikat udah pasti masuk surga, udah pasti karena punya satu potensi, takwa doang. Ya, yang repot kan kita. Jadi nggak usah ribut-ribut, antum mikirin siapa yang wafat terakhir, antum wafat gimana? Paham ya Pak ya? Ya. Dan Allah ketika mewafatkan dan menghidupkan nggak butuh malaikat. Ya, paham? Saya bilang ini apa ada aja bertanya begini. Saya seumur umur nggak pernah ditanya begitu, tiba-tiba tanya begitu, subhanallah. Ya namanya manusia. Ya. Ya, jadi nggak apa-apa, mungkin karena berpikir mendalami akhirnya saya pikir situ. Nah jadi masalah. Masalah muslimin dan makumullah, kembali ke ini kisah. Saya pengen memberikan hikmah di balik ini dulu. Ya hijriah ini. Nah, ketika berkirim surat, ya akhirnya apa dikumpulkan untuk menentukan apa? Menentukan tahun. Disitulah timbul 4 pendapat. 1, ya khalifah, bagaimana tahun Islam? Kalau tahun Islam itu dinisbahkan kepada kelahiran Rasulullah. 1. 2, ya khalifah, bagaimana kalau tahun Islam dinisbahkan kepada kematian Rasulullah? 2. 3, ya khalifah, bagaimana kalau tahun Islam dinisbahkan kepada tahun di mana Rasulullah diangkat jadi Rasul? 3. Dan yang keempat dari Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau tahun Islam dinisbahkan kepada hijrahnya Rasulullah SAW? Ini kan satu-satu dibahas, Pak. Ya, dan ini pendapat ini 4-4-nya bukan langsung keluar gitu, enggak, tapi satu dibahas. Ya, satu dibahas. Ya. Bagaimana kalau tahun Islam dinisbahkan kepada kelahiran Rasulullah? Ada yang menyangkal. Ya khalifah, kalau dinisbahkan kepada kelahiran Rasulullah, niscaya ketika Rasulullah dilahirkan itu belum ada perubahan yang signifikan. Orang-orang masih jahiliyah, betul? Rasulullah lahir, yang bunuh anak bayi masih enggak? Masih. Ya kan? Yang mabok masih enggak? Mabok, ya kan? Yang bermaksiat masih enggak? Masih, karena keadaan jahiliyah, belum ada perubahan signifikan. Dan yang kedua, kalau disebabkan kepada kelahiran Rasulullah, khawatir nanti ada pengkultusan. Khawatirnya Pak. Ya, kenapa? Karena sebelum Rasulullah ada seorang nabi yang diangkat, dikultuskan, bahkan diangkat jadi Tuhan. Siapa? Khawatir begitu. Akhirnya ditolak pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya khalifah, bagaimana kalau dinisbahkan kepada kematian Rasulullah? Ada yang menyangkal lagi. Ya khalifah, kalau dinisbahkan kepada kematian Rasulullah, bagaimana nanti keadaan umat Islam? Ketika datang tahun Islam, mesti sedih semuanya. Kenapa? Ingat Rasulullah wafat. Jangankan Rasulullah ya Pak ya. Ada orang yang kita sayangi wafat, rasanya primen. Ya kan? Apalagi tanggal kematiannya itu terulang. Ya. Tahun lalu ibunya si anak saya wis, ya kan? Tahun lalu bapaknya si anak saya wis, sedih Pak. Khawatir umat Islam sedih. Dan yang kedua, kalau disebabkan kepada kematian Rasulullah, khawatir tetap jadi pengkultusan. Kenapa? Ya. Gak usah jauh-jauh deh Pak. Ya. Sekarang aja kalau ada kiai, ustadz, habaib, Gus wafat, gimana Pak? Ya kan? Antum tahu kan? Ya. Pak Ustadz emang nggak boleh ziarah? Boleh, silakan ziarah. Tapi niatnya dibetulin. Kan gitu. Ya. Ingat ziarah kubur itu niatnya apa? 1, zikrul maut. Ya. Mengingat kita akan kematian. Ketika antum ziarah, ingat lihat tuh orang ulama, habaib, ya, orang soleh yang dekat dengan Allah aja wafat, apalagi kita. Yang orang awam nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sholatnya aja begini, kan begitu. Itu zikrul maut Pak. Ya. Dan yang kedua, ketika kita ziarah mau ngapain? Mendoakan, bukan minta doa. Paham? Ya Pak Ustadz kan wisata religi setahun sekali. Ya Bu Pak, saya bukan setahun sekali, tiap hari wisata religi.
Kok bisa Pak Ustadz? Iyalah, tiap kali saya ngisi pengajian lewat kuburan. Ya kan? Ini tadi aja, ntar bentar lagi saya lewat sana juga kuburan juga, ya. Saya bisa taruh di, dan ketika lewat kuburan kan disunahkan kita untuk berdoa kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa nahnu min asar. Assalamualaikum ahlal kubur, antum udah duluan, kami nanti nyusul. Itu kan zikrul maut Pak. Jadi jangan salah. Ya. Nah khawatir terjadi pengkultusan maka ditolak Pak. Yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya Khalifah, bagaimana kalau dinisbahkan kepada pertama kali Rasulullah diangkat jadi Rasul? Nah, disinilah dibahas. Apakah semua sepakat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira? Semua sepakat. Panjenengan sepakat nggak Pak? Nah, kalau sahabat sepakat, panjenengan nggak sepakat, panjenengan siapa? Sahabat aja sepakat. Dapat wahyu di Gua Hira. Coba pertanyaannya, kapan tepatnya Rasulullah mendapatkan wahyu? Inilah mulai ada istilah Pak. Satu ada yang berpendapat di umur 38. Yang kedua berpendapat di umur 39. Dan yang ketiga di umur 40. Kok bisa istilah begini Pak Ustadz? Karena Rasulullah sudah sering ke Gua Hira. Bukan sekali langsung dapat wahyu, enggak Pak, udah sering. Nah di tengah-tengah itulah beliau dapat wahyu. Itu begitu. Ya. Nah para sahabat tipikalnya beliau akan melaksanakan apa yang beliau lihat. Ya, dia tahu Rasulullah melihat Rasulullah di umur 38. Ya dia bilang, oh saya tahunya umur 38. Yang 39 demikian, 40 juga itu, mereka kekeh. Nah ini kalau diputuskan kan bahaya Pak. Bisa jadi nanti ikhtilaf terus. Bisa jadi tahun ini bukan 1442, bisa jadi 1442, 1443, 1444, ya kan? Karena versinya beda-beda. Ya kan? Akhirnya ditolak. Ya. Muncul yang keempat dari Ali bin Abi Thalib. Ya Khalifah, bagaimana kalau tahun Islam disebabkan kepada hijrahnya Rasulullah SAW? Kenapa ya Ali? Karena memang ketika Rasul hijrah, di situ ada perjuangan mempertahankan akidah, perjuangan mempertahankan keyakinan, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu betul kan sirahnya Rasulullah ketika ingin berhijrah rumahnya diapain Pak? Dikepung. Ya. Kalau tanpa bantuan Allah nggak ada yang mampu keluar Pak. Dan saya yakin kalau panjenengan di posisinya Ali bin Abi Thalib, malam hari itu diminta mengantar Rasul tidur, mau nggak Pak? Jujur, pasti 99% nolak, betul? Kenapa? Ya sama saja menggantikan mati, betul? Dan kalau malam itu Pak, Al-Gojonya itu yang ingin menusuk, yang ingin membunuh, itu nggak digerakkan tangannya untuk membuka selimutnya, wafat nggak Ali Pak? Qadarullah, Allah masih menjaga Ali. Ditarik itu kebuka, ternyata bukan Rasulullah, nggak jadi Pak. Dan Rasulullah ketika keluar dari rumah itu nggak enak-enakan, ya. Rasulullah itu keluar dari rumah ngapain Pak Ustadz? Beliau menginap 3 hari 3 malam di. Dibayangkan, ya besar Pak, kalau itu tidak lebih besar daripada kamar panjenengan. Itu kalau apalagi dulu posturnya orang Arab kan tinggi besar. Jangankan dulu, sekarang aja masih tinggi besar kan? Saya 2014 itu datangkan Syekh dari Arab Pak, benar-benar dari Mekah itu. Makanya dia labelnya itu Al-Qurashi. Nama beliau itu ujungnya itu Al-Qurashi. Artinya memang orang Quraisy. Itu Syekh Arab mau bangun masjid. Ya, saya jemput di bandara, foto Pak. Ketika foto saya lihat udah kayak raksasa sama kurcaci Pak. Karena kita orang Asia itu kan pendek-pendek. Bagi antum segini antum udah tinggi, tapi bagi mereka kan memang kecil. Bayangkan Rasulullah dulu mesti lebih besar, ya kan? Nah, Gua surga lebih besar Pak. Itu luar biasa, berarti perjuangan itu Pak. Subhanallah, 3 hari 3 malam loh. Maka pantas kalau misalnya dinisbahkan kepada hijrahnya Rasulullah. Maka sejak saat itulah disepakati tahun Islam disebut tahun Hijriyah. Ada ya di belakangnya itu ya, nisbah artinya dinisbahkan kepada hijrahnya Rasulullah. Apa pesannya? Pesannya ketika datang tahun Hijriyah, kita dipesankan untuk apa? Kita hijrahkan diri kita. Umat Islam, yuk kita berhijrah. Yang tahun sebelumnya masih kurang baik, yuk tahun ini kita perbaiki. Yang tahun sebelumnya jarang puasanya, yuk tahun ini kita puasa. Yang tahun sebelumnya jarang sholat malamnya, yuk tahun ini kita sholat malam Pak. Bukankah Rasulullah menginginkan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya? Jangankan tahun, hari saja lebih baik, harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Kan gitu. Ya. Maka pesannya begitu Pak. Bukan hanya sekedar keliling syiar, enggak.
tapi kita harus memperbaiki diri kita. Ya. Sehingga nanti tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bahkan bagi orang yang berhijrah ada 3 janji Allah dalam Al-Quran. Itu di Quran surat keempat ayat 100. Ya. Surat keempat surat apa Pak? Bisa buka deh. Sampai jam berapa nih Pak? Kayaknya udah keliap-keliap. Masih semangat Pak? Udah jam 10. Padahal saya baru pembukaan ini. Ya mas, suruh muslimin dalam agama. Ya, dapat Pak? Quran surat keempat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Lanjutkan Pak. Wa may yakhrud min baitihi. Lanjutkan. Maut faqad waqa'a wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, ini kalau bisa lanjut berarti udah ketemu. Kalau nggak bisa ngelanjutin ayatnya berarti belum ketemu. Saya emang ngeceknya gampang. Wa may yuhajir fi sabilillah. Ini subhanallah ini Pak. Ada janji Allah bagi panjenengan yang berhijrah Pak. Ya. 2 diberikan di dunia, 1 diberikan di akhirat. Apa kalimatnya? Wa may yuhajir. Diawali dengan kalimat man. Man itu isman mausulun yadullu alal ammiyah, sifatnya umum. Siapapun Anda, mau laki-laki mau perempuan, ya, mau kecil mau gede, mau miskin mau kaya, siapapun Anda. Lanjutkan kalimatnya yuhajir. Yuhajir itu fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu ada sifat kontinuitas. Ya, sekarang dan seterusnya. Ya. Jadi kalau diartikan secara detail, wa may yuhajir itu artinya wa may yuhajir, dan barang siapa yang selalu menghijrahkan dirinya. Jadi ada usaha di situ Pak. Maka panjenengan kalau menemukan apa di Al-Qur'an menemukan fi'il mudhari', fi'il mudhari' apa Ustaz? Ya. Ya, biasanya ciri-cirinya itu depannya ada huruf ya, huruf ta, huruf nun, huruf hamzah. Ya. Contoh ya, contohnya hajaro yuhajiru. Yuhajiru itu fi'il mudhari'. Ya. Huwa yuhajiru. Ya. Anta tuhajiru. Ya, ana uhajiru, nahnu nuhajiru. Nah, itu. Jadi biasanya ada ya, ta, hamzah, nun. Ya. Apa manipulasi Pak Ustaz? Itu pengarang apa sih? Ya. Itu pelajarannya sorof Pak, nahwu sorof. Ya, tapi bismillah Bu Pak Ustaz lah. Yang penting kayak kue. Ya, karena saya juga bingung Pak, ngejelasin panjenengan nahwu sorof ini kan nggak bisa cepat ya. Ya kan, ilmunya kan ada lagi nahwu sorof, nanti ada balago. Balago itu ada balago ma'ani, bayan, badi. Ya, ada 3 itu. Jadi terus dan lain sebagainya. Jadi kalau mau belajar itu nggak bisa pertemuan 2 jam langsung pintar semuanya, nggak bisa. Ya, harus belajar mendalam. Ya. Tapi asik Pak kalau belajar bahasa Arab itu kadang apa ya? Ketika tahu ilmunya itu asik. Jadi kita tuh baca Quran itu seakan-akan kita membaca bahasa sendiri. Ya, baca Quran lah. Ya kayak baca, ya begitulah. Paling dikit-dikit ada satu dua kosakata yang belum kita pahami, paling gitu toh. Tapi rata-rata, ini paham ini. Ya, jadi itu enaknya apa namanya sudah bisa berbahasa Arab. Baik, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang selalu menghijrahkan dirinya fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ada kontinuitas ya Pak. Nggak bisa panjenengan Pak Ustadz tahun ini nyung hijrah, saya kira wis orang susah, nggak bisa. Ya, hijrah itu terus. Maksudnya bagaimana? Dan Allah menyebutkan kalimatnya hijrah ya Pak ya. Ya, apa sih hijrah itu? Tahu? Apa itu hijrah Pak? Pindah Pak Ustadz. Ya, bukan sekedar pindah Pak. Kalau sekedar pindah kalimatnya intaqala yantaqilu, itu pindah. Ana antaqilu min huna ila hunaka, saya pindah dari sini ke sana. Tapi hajara yuhajiru itu bukan hanya sekedar pindah. Tapi ada maknanya apa? Berpindah dari sesuatu yang kurang baik atau buruk kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Ya. Jadi kalau tahun lalu antum masih kurang baik, tahun ini harus lebih baik. Kalau tahun lalu antum sudah baik, tahun ini harus lebih baik lagi. Itu begitu Pak. Makanya kalimatnya
Wa mayyuhajir, barang siapa yang selalu menghijrahkan dirinya. Apa yang Allah janjikan? Ya. Yajid fil ardi muraghaman katsira. Satu, kata Allah, orang yang selalu menghijrahkan dirinya, Allah janjikan apa? Muraghaman katsira, rezeki yang banyak, Pak. Ya. Jadi antum kalau berhijrah gak usah khawatir, rezeki Allah yang nanggung. Ya. Gak usah ngomong orang lain, saya udah merasakan, Pak. Saya pun sudah merasakan. Ya. Hijrah itu luar biasa. Ya. Saya tahun 2013 itu menjabat direktur eksekutif, Pak, di Jakarta. Dari kelihatan ya Pak ya angkanya ya. Ada labelnya direktur plus eksekutif. Kan Wisnaton Jakarta lagi. Ya kan? Ya. Lawang di Tegal aja kalimat direktur aja udah mending kan? Ya kan? Mesti lebih dari UMR, mesti itu. Ya kan? Jelas. Pemanen direktur. Ya kan? Terus katon gitu, ya kan? Iya. Apalagi ada labelnya eksekutif, Pak, direktur plus ada eksekutifnya, wis katon ya. Nggak usah disebutkan angkanya itu. Tapi saya ketika 2014 datang kabar mertua sakit kelenjar getah bening, ya stadium menengah, dan itu penyakitnya kankernya ganas, kanker, Pak. Beliau mendapatkan amanah untuk membangun pesantren. Ya, sementara adik-adiknya istri masih pada kuliah, belum selesai. Kakaknya istri itu harus menopang ekonomi keluarga di Kalimantan. Ya. Yang terdekat saya di Jakarta. Saya diberikan pilihan pastinya kan, ya, hijrah atau tidak kan begitu. Kalau hijrah konsekuensinya resign, mundurkan diri dari direktur. Gak bisa dong. Ya masa saya di Tegal di sana ditinggalkan, ya kan? Harus resign. Akhirnya Bismillah, saya istikharah. Ya, saya bilang sama istri, berani mah, saya bilang gitu. Kalau berani, ketika kita nanti masuk ke pondok, jangan pernah berpikiran angka. Kenapa? Jangan harap ya pondok itu tempat untuk nyari kehidupan. Jangan. Pondok itu nyari apa? Nyari akhirat. Apalagi pondoknya masih membangun, masih awal, Pak, belum punya santri, ya kan? Duit saking endi, ya kan? Udah ketara, kira-kira ada angkanya nggak? Nggak ada kan? Ya. Subhanallah, saya akhirnya merintis dari nol itu. Ya, tahun pertama dapat 2 santri, 2 santri gratis dua-duanya, ya kan? Angka dari mana? Ya kan? Ya, nah 2 santri gratis dua-duanya kan butuh makan. Emang bisa pray makan, ya kan? Nah, makannya pray ya kok bagaimana? Nggak bisa kan? Paling bisanya kan puasa. Dan gak mungkin saya nyuruh mereka puasa Senin Kamis kan? Puasa apa Daud? Senin Kamis sih mungkin, tapi Daud kan gak mungkin. Ya masih lulusan SD suruh puasa Daud, ya kurus kering beli. Ya kan? Saya gak mungkin tega dengan begitu. Udah Bismillah. Ya. Tapi jelas wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira. Ternyata janji Allah luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun angka itu nggak keluar, alhamdulillah saya, anak saya, istri saya tetap bisa cukup, Pak. Makannya bisa makan, sehat. Alhamdulillah. Uniknya nggak punya mobil, serasa punya mobil, Pak. Kok bisa, Pak Ustaz? Ya. Bisa. Itu kisahnya itu, ya ada pengusaha apa namanya itu warteg, ya di Jakarta. Dia punya warteg di Jakarta. Tahu ya Pak, orang Tegal kalau punya warteg kan rumahnya gimana di sini? Besar kan? Tapi kosong. Ya kan? Orang ditunggu ini kan? Kosong. Besar rumahnya tapi kosong. Nah ini orang sama. Ya. Dan dia baru beli mobil Grace R3. Saya ingat banget mobilnya. Mobil R3 terbaru warnanya silver. Grace banget. Nah masalahnya di Jakarta nggak ada parkir, nggak ada tempat parkir. Dia di Jakarta itu di warungnya nggak ada tempat parkir. Ya, di sini ditaruhnya cuma di garasi toh. Ya kalau dibiarkan aja kan rusak kan. Datang ke pondok, Ustaz, ini mobil taruh di pondok aja, pakai aja deh Pak Ustaz. Ya kan? Gak punya mobil, serasa punya mobil. Subhanallah. Ya. Maka ada kalimatnya yughnihumullah bila malik. Ada orang-orang yang dikayakan oleh Allah tanpa harta, Pak. Ya. Ada itu. Nah buktinya
Saya nggak punya mobil serasa punya mobil, ya kan? Subhanallah Pak, luar biasa. Malah enak kan. Iya. Orang Usah mikir apa? Pajak, Pajak, ya kan? Usah mikir macam-macam. Ya paling cuma bensin toh. Ya kan, apalagi mobil terbaru kan irit. Orang tahu servis, orang tahu apa, seperti nganggo, ya kan? Subhanallah. Ya. Dan banyak kejadian Pak. Nih, antum dikira ini saya beli Pak? Kagak. Ya. Ini ceritanya ini. Biasa kan dulu punyanya yang warna coklat, udah bulukan lah itu. Ya. Ada orang yang melasin dengan jenengan Pak. Ini terbaru Pak. Antum tahu harganya berapa nih? 600.000. Kecil ya. Tapi kan bagi saya mahal Pak. kulit. Ya, kulit asli. Ya. Mungkin bagi direktur murah ini. Tapi bagi saya mahal Pak. Ya kan? Subhanallah ini. Ya. Dia bilang apa? Dia bilang apa namanya? Ya, Ustaz saya kasih, tapi saya nggak bisa dakwah kayak penjenengan. Tapi tolong bawa saya kemana-mana. Ya, dia berikan ini Pak. Maka amanahnya dibawa, ya saya bawa. Kan amanahnya begitu Pak. Jadi banyak kawan saya pun begitu. Kawan saya itu dakwah juga, dai, Ustaz. Ya. Suatu ketika kacamatanya jatuh Pak, rusak. Ya. Ketika mau ngisi di mana ditanya, Ustaz kacamatanya mana? Iya nih, apa tadi jatuh Pak? Gitu. Ini rencana habis ini mau beli. Habis pengajian, Ustaz ikut yuk gitu. Diajak Pak, diajak kemana? Toko kacamata Pak. Ternyata itu punya dia, punya bapak itu. Ya. Tokonya bapak itu. Iya. Ustaz, milih deh Ustaz. Milih. Dia udah siapin duit Pak di sini, udah siapin Ustaz, udah siapin. Guru-guru udah selesai dia Ustaz jadi Ustaz. Berapa Pak? Ustaz, saya ini nggak bisa dakwah, persis kalimatnya. Saya nggak bisa dakwah kayak antum, tapi tolong bawa saya kemana-mana. Pakai dia Ustaz. Subhanallah. Yughnihumullah bila mali. Allah kayakan dia tanpa. Gak usah takut Pak. Allah yang ngatur. Gak percaya buktikan. Ya. Tapi gimana Pak Ustaz? Ya nyong kayak dia baik jengkang jengking lah. Ya sholat kayak dia baik acek. Kalau Anda masih begitu, ya artinya Anda masih dipertanyakan keikhlasan Anda. Anda yakin gak sama Allah? Kan begitu. Ya kan? Coba keyakinannya bagaimana Pak? Jangan dikira saya itu hijrah itu mudah. Gak mudah Pak. Itu seketika saya jadi, barusan saya ngisi di Maghrib itu di Al-Huda Pakembaran. Itu ada yang dulunya satu MKKS dengan saya. Saya dulu kan datang sini jadi pengasuh plus kepala sekolah. Karena masih baru pesantrennya kan ada sekolahnya itu. Saya jadi kepala sekolah juga, rangkap jabatan itu. Ketemu di MKKS, tahu betul ketika saya pertama kali ngerintis cuma dapat 2 murid. Itu sudah dikasih peringatan sama dinas. Pak, tahun depan masih 2, tutup. Bayangkan, ya, udah nggak ada bayaran, diancem nih. Ya, kan, ya skor jantung juga kan. Qadarullah subhanallah, ya, tahun depannya dapat satu kelas 26 orang, Pak. Subhanallah. Ya. Padahal pondok itu operasional aja habis mumet, ya kan? Masya alhamdulillah. 26 sudah ini, sudah mending ada nafas sedikit, ya kan? Tapi tahun kedua itu belum dapat bos, jangan dikira dapat bos, belum dapat. Ya napas titik lah ya. Ya. Tapi alhamdulillah ada murid minimal, ya ancaman tidak terjadi lagi kan gitu. Alhamdulillah. Jangan dikira mudah Pak. Saya itu door to door kemana-mana. Saya kasih ini ke pondok apa? Ya. Emang labelnya itu saya dulu saya sampaikan labelnya itu label apa pondok Gontor yang di atas untuk semua golongan. Jadi tidak, karena emang tidak dibawa Muhammadiyah kan, tidak dibawa NU juga, jadi dia semua golongan. Itu ketika keliling pondok apa? Atau itu pondok Muhammadiyah dirobek Pak. Itu apa namanya tuh brosur dirobek. Ya, terus suka orang susah apa namanya? Orang usah mondok.
Bener, bahasanya begitu. Saya nggak bisa ngulangi aja, ngomong aja gitu. Bisa, ya, subhanallah. Jadi itu tantangan. Ditolak mentah-mentah, di mana tantangan? Jadi jangan dikira anak nemen Ustaz itu kayak gue coba bilang, ya ada ujian juga. Maka antum yang sekarang masih merasa nyongkok udah sholat begini aja masih begini Ustaz, Allah masih menguji Anda. Ada saatnya Allah akan berikan. Allah memberikan bukan yang Anda minta, tapi Allah memberikan apa yang Anda butuhkan. Paham ya Pak ya? Ya, mungkin bagi Allah sekarang ini udah butuh nih mobil nih, karena udah pulang malam terus segala macam kan begitu ya. Barangkali wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Dulu saya rumah juga begitu, Pak. Ya. Ketika saya keluar 2017 selesai itu, ya karena Abah minta ada yang teruskan. Saya keluar di Tegal apa saya punya channel, nggak punya. Namanya pengasuh pondok kan nggak bisa ngisi kemana-mana, Pak. Ya kan? Di pondok aja. Ketika keluar saya dari minum. Ya, ternyata Allah berkata lain, itu ada butuh rumah. Dibangunkan rumah, Pak. Itu rumah jamaah itu saya bilang. Kenapa? Itu rumah semen dari jamaah. Ya, cerumpul apa namanya itu yang cerumpul ya, kusen-kusen segala macam sak pintunya. Itu dikirimin, Pak. Saya nggak bayar. Dikirimin. Ya. Pak Ustadz udah kasih aja apa namanya buat bensin doang. Itu jerumpul mungkin harganya 30 juta ke atas itu. Satu rumah? Iya, benar. Ya kan? Kayunya jadi lagi. Berarti kan lebih, Pak. Ya kan? Itu subhanallah. Saya cuma suruh bayar. Ustadz, itu buat apa bensinnya aja. Cuma 1 juta. Subhanallah. Luar biasa Allah bangun. Allah memberikan apa yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Ini nih Allah buktikan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira. Allah berikan rezeki yang banyak. Enggak usah khawatir. Ya, buktikan. Enggak percaya buktikan, hijrah deh. Insyaallah Anda akan rasakan itu. Masih ada 2 lagi. Nampaknya sudah terlalu malam, tidak layak saya melanjutkan, ya kan? Panjang 2,5, kan? 5 watt. Ya. Tapi subhanallah, mudah-mudahan jihad panjenengan ngaji sampai malam gini, insyaallah dibalas dengan lebih baik. Allahumma. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Saya mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan. Yang salah pasti dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pesannya tetap balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Dan tolong ketika menyampaikan jangan bilang apa Pak? Yang betul bagaimana? Dari Quran, dari hadis atau sunnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Astaghfirukum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.